Hai Sobat Potret. Jumpa lagi nih, udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi untuk malam hari ini spesial nih. Dan ternyata yang kalian lihat, coba sekarang masih sama apa enggak sama yang dulu? Kalau dulu yang rambutnya pang, terus mental habis segala macam. Ikutin tantri ya. Ikutin tantri kotak dulu mah, ngerok habis. Ikutin garasi ya. Ikutin garasi. Karena emang dulu musik kita ke garasi waktu itu. Jadi yang belum tahu ya, kita ya condong musiknya ke musik-musik garasi ya. Garasi. Waktu itu. Jadi ini kilas balik aja. Yang belum tahu kenapa gua ngerekrut Sitri, kita tanya sekarang. Dulu gimana ya waktu pertama kali kita ketemu? Kan waktu itu kita belum kenal sama sekali. Belum lah. Iya, dengan cuman modal WA juga belum ada itu waktu itu ya. WA belum ada. Itu masih pakai HP apa ya? Sony kayak. Sony apa Asia itu? Nggak tahu, pokoknya setiap orang itu dulu kalau punya Sony pasti punya Asia. Pasti. Waktu itu. Dengan keterbatasan ya. Jadi gimana sih perasaannya waktu itu, waktu di konteks kita ketemu padahal kita belum tatap muka sama sekali. Perasaannya gimana tuh? Perasaan takut ada. Takut kenapa? Apa kita menyeramkan? Baby face begini. Yang bikin takut itu loh, Kenapa tuh? Yang bikin takut tuh Asaprol itu yang bikin takut tuh. Kenapa? Kok bisa takut sama Saprol? Padahal kan dia unyu-unyu. Kan masa nggak tahu dulu bentukannya kayak gimana. Iya, kalau lihat dari tampang. Kalau dari tampang emang dia kayaknya orang yang kurang benar gitu. Bukannya orang yang kurang benar, emang gak benar. Kenapa bisa takut selain itu? Takutnya ya karena kan cowok semua. Tapi emang sebenarnya yang sebelumnya juga cowok semua sih. Ya sebelumnya gitu. Mungkin sama band yang dulu cowok semua. Cowok semua sama. Ya, kalau gue juga dulu cowok semua. Bahkan ini pertama kalinya punya vokalis cewek dan terakhir juga ini. Terakhir sampai sekarang ya. Terakhir alhamdulillah sampai sekarang. Lanjut gimana perasaannya kemarin waktu pertama kali beberapa tahun ke belakang ya? Pertama kali ditelepon kita suruh ketemu, kita belum kenal sama sekali. Aduh. Selain takut, perasaan apa lagi tuh? Nggak ada perasaan apa-apa sih, cuma takut doang karena emang kan awal diliatin aja kan sama Saprol kan. Di atas sampai bawah, terus sampai bawah. Pikir dia bentukan kok kayak gini cewek gitu ya. Cewek apa cowok? Kan rambutnya gitu dulu kan pendek iya, pendek. Bondol gitu lah ya. Gitu agak kan, di belakangnya ini iya. ke atas rancung. Makanya katanya ini orang ngeliatin kayak orang mau ngapa-ngapain gitu. Tapi waktu itu mikir dulu di rumah apa? Oke lah gue datang gitu buat ketemu nih orang gitu. Enggak, ini sih maksudnya ya udahlah datang aja dulu gitu. Nyoba-nyoba tuh biar kenal dulu, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Terus juga kan ya udahlah datang aja dulu, siapa tahu juga emang karena juga hobi juga kan, hobi musik. Musik juga kan suka. Ya udah datang aja. Emang sebelum telepon juga kan udah ada yang telepon duluan kan? Iya, temen itu waktu itu kan masih satu temen juga. Telepon, ada nih yang butuh vokalis katanya gitu. Nanti lu ditelepon ya sama dia. Oh ya udah iya digituin kan sama. Ya udah nanti gua datang deh ke orang yang udah telepon gitu. Ya. Nggak lama telepon kan. Ya udah, dia langsung datang aja. Langsung respon, langsung datang. Bisa nggak ketemuan sini ini lagi tapi mau manggung dulu ya. Oh ya udah, karena gitu. Iya, lagi ada ngisi acara gitu ya. Setelah beres panggung kita turun baru kita ketemu. Ya. Alhamdulillah ya. Nah setelah itu nih, setelah kita ketemu nih, sedikit agak lupa mungkin ya, biar penonton lebih jelas aja kenapa kita. Jadi waktu itu mungkin yang belum tahu kenapa Trimanja. Kenapa? Trimanja. Iya. Nama bandnya Trimanja. Padahal kan dulu bukan Trimanja ya. Bukan. Dulu waktu itu kita masih berapa orang sih? 5 ya? 5 orang ya? 5. Dibentuk pertama itu 5 orang. Jadi namanya itu bukan Trimanja. Bukan Trimanja. Lupa itu namanya. Tapi lupa itu namanya apa. Pokoknya
ada tapi bukan Trimanja. Tapi ya kenapa Trimanja juga? Bingung tuh. Kurang tahu sih. Tapi pemikiran kan karena yang ngasih nama kan AA. Dan dipikir-pikir juga manja kan kata gitu. Bukan itu sebenarnya kalau dulu sih waktu ngobrol sama Saprol ya, waktu ngobrol sama Saprol. Jadi Trimanja itu kan kita punya vokalis satu-satunya cewek di band ini gitu kan. Dengan sedikit ketomboyannya waktu itu. Bukan sekarang nih, sekarang udah beda banget. Udah berubah bentuk gue. Kalau dulu tomboynya bener-bener metal gitu. Gimana caranya ini supaya jadi feminim? Pengennya dulu. Karena kenapa? Orang tua itu kan dulu bilangnya tolong ajarin gitu kan supaya ini, makanya udahlah Trimanja aja, kita manjain si Tri ini gitu. Kalau nama Trimanja itu diambil dari nama I dulunya, dimanjain supaya jadi kayak gini. Kalau dulu kan susah, waktu itu emang bener metal-metalan kan. Dulu juga kan nggak ada baju cewek. Iya nggak ada. Iya nggak ada kan. Sampai kita dulu ngulik lagu itu sampai nginep di lapangan. Sampai nggak ada yang tahu cewek. Kalau orang ketemu dulu pertama kali nggak mungkin kayaknya langsung oh ini cewek, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti disangkanya cowok. Pas cowok. Orang pakai sweater aja sweater hoodie terus kan, yang ada cupluknya gitu. Dipakai. Jadi nggak ada yang kalau itu cewek nggak bakalan. Gimana perjalanan musik menurut tentang musik kita gitu ya. Sekarang kan udah nggak main musik lagi nih. Dulu perjalanan musik kita itu menurut gimana nih? Perjalanan musik? Ya. Dulu ya. Seru, menyenangkan atau menghibur atau lumayan? Lumayan. Seru sih. Terus ngehibur juga. Dari lagu-lagunya juga ya enak-enak sih. Sebuah perjalanan. Ini cerita kita aja dulu waktu main band. Bahkan kita hampir ngeluarin album waktu itu ya. Iya. Musik ada beberapa yang udah direkod, ada juga yang udah diposting di YouTube, udah beberapa. Kalian tinggal cari aja di channel saya. Langsung dicek ya. Ada beberapa musik kita. Cuman sayangnya waktu itu kita belum sempet record full gitu ya. Jadi kita belum bisa ngepak jadi satu album. Ada beberapa aja gitu. Waktu itu rekaman pertama kali kita ingat itu rekaman di daerah Kadu. Ya, Kadu Bitung waktu itu. Bitung. Gimana itu? Sampai kita muter-muter itu. Saking nekatnya. Parah itu mah, nyampe jam 3 pagi. Dari jam berapa dulu? Dari jam habis Isya kita berangkat. Ya, habis Isya kita. Orang itu nggak niat ngerekod. Kita kan niatnya mau latihan. Tapi udah tanggung ya. Tanggung. Bahkan salah itu. Waktu itu kan niatnya kita kalau mau direkod nih lagunya tentang lagu yang judulnya apa sih? Yang terindah. Kenapa jadi malam yang sama? Kan aneh. Pertama kali rekaman itu bener keringat dingin segala macam ya. Sedangkan band kita itu punya gitar gua doang satu, sedangkan gua ngerekod 3 gitar, 1 gayetan, 1 rhythm ya, sama melodi 1. Tapi itu di luar dan berasa enak. Kalau vokal sama drum tahu sendiri kan, di dalam studio nggak pakai AC kan waktu itu ya, lumayan lah. Tapi Saprol ngedrum sampai dipuji loh. Kenapa? Sama yang rekodnya. Soalnya waktu itu kan ada omongan. Dipuji sama siapa? Sama yang rekodnya. Enggak, waktu itu kan nggak terlalu fokus kan, nggak fokus. Kalau duluan capek, ya. Kalau fokus ngeliatin tuh. Kok dia bisa gini ya, ininya itu. Dapat nilai plus tuh. Ada. Cuman kan waktu itu kan gitar mah duluan gitu kan, lebih dulu gitar, gayetan segala macam. Setelah selesai nggak terlalu merhatiin tuh, jadi nggak tahu masalah lagi di dalam rekaman, terus Saprol di dalam rekaman nggak terlalu merhatiin. Kan paling terakhir kan itu ya? Iya, ngisi vokal terakhir kali. Terus saya juga udah deg-degan, bisa nggak ya? Aduh salah nggak ya? Diulang lagi, itu capek banget. Sampai suara hampir mau habis sampai jam 3 pagi. Pulang subuh ya. Subuh. Dan mungkin kalau sekarang kalau
cewek ini gitu pulang subuh kayaknya gimana gitu ya, berhubung kita udah deket sama keluarga sama itu udah kayak ya udah kayak saudara, jadi kayak saudara. kita bebas mau bawa si Tri kemana aja, bahkan kita nginep di tengah lapangan juga nggak jadi masalah dulu mah. Dan tidur pun di tengah-tengah kan. Pakai tikar udah kelar main. Sampai pagi-pagi ada yang sampai teriak kan. Iya. Itu cewek. Dikirain cowok gitu kan. Banyak yang salah pasang mata padahal ini bentuknya itu cowok padahal cewek gitu kan. Masa lalu lah itu mah ya. Masa lalu. Jadi biarin aja, terima aja itu buat perjalanan ini. Kenang-kenangan. Tapi kalau kita kumpul-kumpul sih masih sering. Kumpul-kumpul kita masih. Cuman ya emang karena kesibukan masing-masing ya. Jadi jarang ketemu ya ayah. Ya. Vokalis gue itu namanya Tri ya. Ya, Tri Yuliani. Ya, Tri Yuliani yang biasa dipanggil Tri, bahkan dia sendiri bilangnya Ii yang nggak tahu. Banyak banget panggilannya. Iya, Ii. Jadi kenapa milihnya perempuan ya tadi. Jadi kita emang mau merubah style kita mau merubah arah musik kita ya, supaya lebih klop, dan karena emang tujuan kita pengen punya band ini vokalis cewek tapi band yang terakhir gitu. Ternyata alhamdulillah terwujud. Dan kita nggak punya band lagi setelah terima aja ya udah nggak ada lagi. Biasanya kan kalau udah gitu ya kita nyari lagi gitu kan, kayak yang sebelumnya kan. Tapi sekarang udah ini ya udah kita bungkus aja, udah kenang-kenangan aja. Kita musik kita udah punya, ya udah direkod, lagu ada. Paling kalau lagi kangen kita kumpul kita ngulik lagu, akustikan biar nggak lupa. Tapi kadang suka lupa lirik wajar itu mah. Saya udah lama juga kan, jadi kesibukan sekarang nih kan kita udah lama banget nih kan main band udah enggak. Sekarang itu dengan sibuk keluarga kita masing-masing. Sekarang sibuknya apa sih? Ya sibuknya rumah tangga ngurus kerja juga. Masih kerja dong, karena kan udah lama jarang ketemu juga. Kalau nggak kerja tanggungan saya siapa yang bayar? Jadi sekarang kerja nih udah berapa tahun? Kerja dari 2014. Lama ya, 2014. Dari anak 10 bulan. 9 tahun. Ada 8 tahun. 10 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Lumayan itu mah udah kebeli itu mah. Ini itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar kerjanya. Amin. Masalah gimana? Ya sama kayak dulu, masih kayak gini. Ya. Kerja nggak? Kerja masih kayak dulu. Kerjaan masih begitu. Terus ya di rumah masih usahanya kayak gini gitu kan. Ya, yang penting mah lancar aja. Cuman bedanya kan kita kalau ngegambarin kita yang dulu kita mikirnya dulu tuh kita sukses kayak ini, berarti kita sekarang nggak sukses dong gitu kan. Makanya kalau dulu itu kita sekarang tuh harus lebih baik. Jadi ngegambarin dulu. Tapi dipikir-pikir emang dulu kita sukses ya? Enggak, maksudnya kan. Enggak kan? Ada yang sukses dulu kan masih harus sekolah. Iya, kan ini masih sekolah. Iya kan, banyak orang yang mikirnya dulu mah gue senang, dulunya gue. Sekarang berarti dia nggak senang, nggak mikirnya begitu kan. Benar. Harusnya kan jangan. Harusnya kan lebih bersyukur ya. Harus lebih bersyukur, kita bisa sampai step yang sekarang gitu kan. Banyak orang yang salah mikir gitu. Bukan salah mikir sih, cuman salah tanggapan aja. Kenapa dulu bisa sesenang itu, sebagai itu, sekarang enggak. Padahal harusnya dia bersyukur, sekarang itu lebih baik kan. Gitu. Iya. Kalau kita mikirnya dulu lebih enak, mungkin si Tri juga nggak bakalan pakai hijab begini. Justru dia berubah kayak gini, berarti kan dia harus ada perubahan, kemajuan gitu. Ya. Jadi kalian yang mikirnya kayak gitu jangan berpikir kayak gitu. Sekarang mikirnya berarti sekarang kita harus lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Selain kerja kesibukannya apa? Kesibukannya TikTokan. Udah dapat endorse belum? Main TikTok? Belum. Orang baru, ayo dong, bantu dong. Biar centang biru dong. Namanya Kim Taehyung 0807. Kim Taehyung 08 ribet amat sih. Iya.
Jangan Bantu lupa ya dong. mampir ya ke TikTok saya. TikTok Kim Taehyung, Kim biar Taehyung. centang biru bantu dong. Iya dong. Punya. Punya. Mau. Cuman dalamnya ya tentang produk-produk yang di Iya. aja gitu. Jangan aja. Jadi enggak tentang pribadi atau enggak. Biar memisahkan. Jadi kalau di YouTube itu kan tentang vlog apa ya, tentang perjalanan apa. Kalau di TikTok ya tentang usaha gitu. Jadi biar banyak ininya, pintunya gitu. Boleh kali dikirim videonya, Boleh, biar dimasukin ke TikTok gitu. Boleh. Jadi promosiin gitu. Jadi itu selalu gini, jadi biar pintunya banyak. Kalau pintunya satu tutup, masih ada pintu yang lain gitu maksudnya. Biar nggak tutup satu, tutup semua. Kalau kita ini tentang produk, itu tentang produk, itu tentang produk, itu kan sama aja. Kalau orang akan jenuh. soal produk, kalau ini soal yang begini. Oh, jadi joget-joget. Gini. Paling bawa bocah ikutan. Dede. Kalau di Instagram, main Instagram nggak? IG main tapi jarang buka. Jangan buka. Kalau IG tentang apa? Masih sama TikTok? Enggak. Enggak. Iya, harus bedain. Soal idol. Idol. Ya kebanyakan pada umumnya ya perempuan yang begitu. Iya. Orang Kan beda-beda TikTok, IG, teleb kan beda-beda. Iya betul. Kalau teleb soal apa? Ada. Apa tuh teleb? Teleb Nggak main berat, soalnya. teleb Nggak berat. main. Enggak. Nggak. Aduh ketinggalan. Nggak main. Mainnya cuma TikTok, IG. Udah sama itu doang. Iya. Sama YouTube udah. YouTube tentang perjalanan, tentang kegiatan, vlog. IG ya tentang apa namanya? Ada dua. Kalau IG kan ada IG bisnis satu gitu kan. Ada IG pribadi satu. Gitu. Kalau IG pribadi hampir kepribadian kayak YouTube lah gitu. Tapi ini disebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Bebas. Biar Takutnya cepat gitu. centang biru. Takutnya di cut gitu. Enggak ada yang di-cut. Pokoknya ini pure. Kalau emang videonya jadinya begini ya begini, nggak Iya, ada yang di-cut. oke. Biarin, mau meleset masuk jurang juga nggak apa-apa. Aduh. Jadi gimana udah jadi yang tadi nanya-nanya tentang vokalis cewek udah terjawab ya. Udah dong. Udah. Kan udah dijawab tadi. Jadi udah jelas lah segini mah ya. Iya. Udah jelas. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Bisa ngulik bareng lagi. Ngomong-ngomong kemarin waktu lebaran yang lain pada sibuk sana sini. Kemana? Libur lebaran. Libur. Suami libur 2 hari doang kerja. Oh, jadi nggak kemana-mana. Nggak ada sempet liburan tuh. Bobo aja di rumah ngabisin duit. Puasa full tapi Enggak. biasa tuh. Biasa. Kerja panas di pabrik boro-boro mau puasa. Seret. Udah biasa. Kalau Sitri waktu dulu juga kayak gitu sama. Nyumpet di belakang makan. Jadi udah biasa kalau masalah perempuan nggak puasa. Nggak puasa. Dulu juga gitu waktu masih di rumah sono. Puasa taunya masuk kamar makan. Masuk bawa tim. Siapa yang ngajakin? Nggak tahu ya. Iya ya. Enggak dong, kita mau full. Sapro yang ngajakin. Kan dia mah tanpa nggak kuat dia mah, nggak kuat puasa. Dalam satu hari dia dapat aja udah. Dia mah paling sampai jam 12 kan. 12 udah dia mah udah. Terus ngajakin Bataya semuahan lagi dia ngajakinnya. Bikin nasi goreng waktu itu. Kayak makan gitu. Bikin mie, nasi goreng udah. Sama main ludo tuh waktu itu kan salah. Main apa sih? Nanti kapan-kapan kita undang juga tuh Sapro. Boleh kapan-kapan gitu. Iya. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan kalau Sapronya mau kita ngobrol bertiga Kita deh. ngobrol bertiga. Karena emang dulunya kita berlima. Dari berlima kita jadi berempat. Yang satu Yang satu ngilang. nya. Dan sekarang kita cuma bertiga makanya doang. pas sesuai nama. Jadi tri. Jadi 3 orang. Padahal dulu waktu itu 5 dari 5 ke 4. 4. Nah 4 tuh kita bertahan agak lama tuh. Sampai rekod kita berempat ya? Berempat. Waktu rekaman berempat ya? Waktu rekaman masih berempat. Dan udah kesini-sini jadi 3-an deh. Iya sampai sekarang. Alhamdulillah. Cuman yang satu tuh si Sapro susah kalau ngobrol begini. Susah dia mah kalau diajak ngobrol gini sibuk. Sibuk ngecat dia. Sibuk ngecat, sibuk ngerekod. Apa namanya? Nyemprot ya, nyemprot motor orang, mobil orang, sibuk sama dia sendiri. Jadi
Kalau Sitri di dunia industri, kalau mungkin gue di kerjaan yang lain, Saprul di dunia usahanya. Usahanya sendiri dia. Usahanya sendiri. Dia banyak usahanya. Banyak dia mah Banyak. punya kontrakan juga kan. Dia mah punya juragan aja. Juragan dia. Udah tinggal duduk manis. Kipas pakai duit. Iya enggak gitu. Kalau ibu punya usaha nggak sekarang? Enggak ada. Bikin dong. Modalin dong. Pengen buka itu, Apa tuh? cendol durian itu, depan rumah. Cendol durian, makanan mah susah. Dia mah ada. Enggak, ini mau minta modal ke Tuh, kita juga Gimana masih dong? butuh modal. Ini mau minta modal Aja ke gitu, kan, masih makanya butuh ini datang modal. ke sini minta modal ke Aduh, ngerepotin. Kan ada si putih tuh, lumayan Tapi kali. jangan. Itu mah satu-satunya banda. Kalau sampai dihilangin susah hidupku. Terus kita kalau bawa klien, bawa barang susah kalau nggak ada si putih. Ya Blay ya? Gimana Blay? Dimanja Blay? Mana tuh lagunya? Coba tuh puterin tuh. Udah banyak di YouTube, tinggal Nggak nonton ada aja. loh, tinggal lihat aja. Tinggal lihat aja, ada terima Tinggal aja, putar. cari. Cuman jangan kaget kalau ngelihat video-video kita yang sebelumnya jangan kaget dengan Tri yang sekarang. beda jauh Dengan banget. video yang dulu. Jauh banget pokoknya. Jadi kalau dipikir ini mah kayaknya bukan. Bener ini orangnya. Takutnya kalian mikirnya ini mah bukan si Tri orangnya. Gitu karena emang Sama kok, satu badan. satu badan, cuman beda style mungkin ya. Beda. Soalnya kan penampilan. Tantri juga udah jelas kan. Tapi nggak tahu juga kalau udah diajak naik ke panggung. Mungkin pakai kerudung tetap aja pangnya ada. Kemungkinan sih itu Bisa mah jadi. udah nggak bisa Nggak bisa dihilangin diapa-apain. kayaknya. Mungkin kalau style mungkin ya Tapi udah kalau jiwanya tertutup. mah susah. Jiwa rocknya kan suka jingkat Walaupun pakai androk tetap aja jalan mah. kayak cowok. Itu nggak bisa dihilangin. Susah. Kalau ikan anaknya udah sekolah sih anaknya tuh. Jadi udah waktunya Tapi juga belum ada kepikiran ke situ sih. bikin dong. Bikin mah terus-terusan. Tiap malam. Tiap malam. Enggak sih, nggak tiap malam. Kalau lagi mau aja. Kalau lagi mau dan maunya juga tiap malam. Dan mau. Suaminya yang mau mah. Cuman semenit 2 menit habis. Gagah gitu ya. Gagah bagian udah gitu kan. Anjing ngomongin apa? Kok nganter sih jadinya ya. Aduh, bahaya ini mah. Yang di balik kamera pengen. Udah ketawa aja dia loh. Nanti pulang-pulang gimana itu? Sabun nanti sabun. Sabunnya bolong tengahnya. ini konten perjalanan loh, bukan konten dewasa. Kan ngomongin doang, ada videonya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, lagian ngomongin kita sendiri nih, bukan Iya, ngomongin orang. ngomongin orang. Bukan ngomongin orang kita mah. Cuma ngasih tahu. Cuma ngasih tahu. Awas yang di belakang layar tuh. Dia orang kan ngeceknya. Aduh. Udah ngomongin yang ngalir ngidul. Padahal Iya. kita niatnya ngasih tahu doang nih kenapa vokalis kita cewek tentang itu manja. Malahan kita ngomong ke pribadi. Nggak apa-apa kan seru. Seru sih lumayan. Ngomong-ngomong pegal ya duduk gini. Ah, Udah biasa gini. nggak apa-apa. Oh biasa gitu, biasa nongkrong begini sih. Biasa Cowok. gini gitu kan. Aduh, susah. Udah Jadi- biasa jadi begini itu gitu ya? kan. Kayak di warteg gitu kan kan. Kakinya diginiin ke atas gitu. Enak gitu tuh gitu ya. Terus sekarang susah jadi. Nggak bisa, mau Padahal- diapa-apain juga susah. Malah nih kram nih jadinya. Oh, nggak biasa. Nggak biasa. Sampai sekarang ternyata masih ke bawah. Susah lah, itu mau udah jiwanya begitu, mau digimanain. Jadi jiwa tomboynya masih ada. Walaupun emang bungkusannya udah berbeda. Bungkusan. Stylenya udah berubah, tapi ya gitu masih. Iya, masih lah. Hmm. Ini abang gua aja nggak gede-gede kan badannya. Masih Dari kayak dulu dulu ya kayak gini aja. Masih kayak gini. Nggak ada gede-gedenya. Dari awal ketemu kayaknya masih Cuman adanya aja yang nambah melar ya. Melar. Melar. Semenjak menikah
nikah aja, jadi nikah. sering di kompak, jadi gede. Di kompak. Ban kali di kompak. Tapi paling dari Trimaja itu paling awal menikah ya iya. Kemudian saprol misalnya. Apa saprol dulu sih? Saprol dulu. Saprol dulu ya. Saprol dulu lah. Saprol dulu baru ya. Saprol dulu. Ya. Baru yang terakhir itu gua terakhir menikah, telat menikah. Tapi pas lah segitu. Pas lah. Timenya pas. Karena ikan kalau iya udah kebelet. Makanya ngelangkahin dia duluan. Nggak sopan, padahal dia paling muda. Gue paling muda kan. Ngelangkahin dia dulu, tapi nggak gue kasih apa-apa, bodo amat gitu. Waktu itu ya, dia di kita itu kan apa namanya, sering ngulik segala Trimaja ya. Iya. Ini punya berapa lagu sih waktu itu? Sampai lupa bener itu lagu-lagu kita 1, sendiri. 2, lupa ah. Soalnya kan yang Semuanya kan lagu ada berapa? 12 ya. Ya. Ini kayaknya 3 G. Tapi kan yang itu musiknya A. Iya, yang secara penulisan lirik sama songnya kan yang tahu kan. Kita punya teks juga, kalau ngulik kita nggak tahu lirik mah nggak tahu songnya, mau nyanyinya gimana kan doang yang tahu. Waktu itu. Itu ada tuh yang lirik yang bener-bener gimana ya gitu kan. Perjalanan itu. Perjalanan. Kisah cinta. Tapi waktu itu jangan kaget kalau misalnya sekarang balik lagi nonton video kita yang dulu gitu kan, dengan musik yang sekarang beredar itu kan Republik Senja, musiknya mendayu-dayu. Kalau ngeliat musik kita kayaknya udah nggak laku, udah nggak zaman kalau sekarang ya. Tapi ada aja kali yang suka menang. Jarang tapi sedikit. Jarang ya. Sekarang kan kebanyakan kayak akustikan. Sekarang akustik dan musiknya akustik, juga musiknya musik agak bukan senja-senjaan. Kalau kita kan dulu ya, gitu kan. Zaman-zamannya metal. Zamannya metal kan, zaman-zamannya ngikutin gayanya siapa? Ayu ya. Ayu Ratna ya. Hampir mirip musik. Dari rambut-rambutnya sampai pengen mirip-miripin itu. Tapi sekarang kan Ayu Ratna udah ada di Coklat kalau nggak salah. Jadi vokalis tetap Coklat. Tapi inspirasi itu. Inspirasi. Sama kita juga Trimaja itu hampir reklamenya dari remake-nya dari Garasi. Hampir mirip musiknya juga. Cuman kemarin ada abang-abangan kita juga yang nanya, kok namanya hampir sama, padahal kita nggak kepikiran sama sekali. Dia punya band namanya Rasta Manja, sedangkan kita Trimaja, hampir mirip. Orang sini juga. Rasta Manja pernah denger juga ya? Slanker dia, slanker. Dia udah tinggi lah, dia mau udah apa namanya, udah jauh mainnya juga. Sama masih satu kampung, cuman kita nggak kepikiran bahwa kita namanya hampir sama. Nggak kepikiran waktu itu kan, cuman kepikirannya gimana caranya nih vokalis kita Tri namanya. Terus kita coba supaya jadi feminim. Terus juga biar bisa gampang dikenal kan. Gampang dikenal waktu itu kan. Dimana kita lagi booming vokalisnya cowok dengan black metal, gothic metal, kita Trimaja dengan vokalis cewek, musiknya ya kayak gitu alternatif. Mungkin zaman sekarang mau udah nggak ada yang dengar musik-musik gotik. Jarang ada sekarang. Saingannya dulu itu kan kita itu ada yang nama dari Cikupa kalau nggak salah ya, ada Anak Eta ya. Anak Eta ada. Sekarang mau udah lagu-lagu kayak itu udah jarang ada yang denger. Mungkin sekarang mah ya bisa beberapa orang doang yang dengar musik begitu. Ya kan sekarang kebanyakan di YouTube segala apa kan sekarang akustikan. Tapi dibawa-bawain loh lagu-lagu zaman dulu juga. Iya, cuman kan di apa namanya, di aransemen ulang. Di aransemen ulang. Semelo mungkin kan. Padahal musiknya musik keras. Iya. Musik aslinya mah musik kencang gitu kan. Cuman dirubah menjadi musik-musik supaya ke orang-orang menyentuh gitu kan. Sekarang kan mainnya di wedding, nggak ada yang panggung gede kayak kita dulu kan. Sekarang mah tanggapannya gimana sih? Kalau yang lihat band sekarang dengan band yang dulu yang di panggung super gitu ya, gede, ternyata
Kita tuh sekarang mainnya di wedding. Gimana ya? Bingung juga sih kalau mau ngasih tanggapan nanti netizennya gimana. Oh, netizennya nggak apa-apa. Iya. Tapi lebih seneng zaman dulu sih ya. Iya, main metal-metalan ya, main di panggung gede ya. Panggung gede kan, kalau lagi nonton kayak gitu kan loncat-loncatan di bawah kita kan, Pakai air disiram pakai air, itu kan seru. Nggak ada yang namanya zaman dulu nonton kayak gitu HP begini, nggak ada. Sekarang mah begini HP kan, gini nih HP nih gini gitu. Gini Kita lagi kan. manggung tiba-tiba udah ada yang Insta story nih. Zaman dulu mah kan kita menikmati lagu kalau Ya. zaman dulu. Makanya respect buat orang-orang yang sekarang lagi masih nonton konser, masih bisa joget-joget ya. Joget-joget. Respect banget gua tuh kalau kayak gitu. Tanpa ada harus HP begini gitu. Kalau sekarang kan apa-apa belum juga nyanyi udah diginiin. Jadi nggak menikmati ya. Enggak menikmati lagu gitu loh, enggak menikmati suara mereka pada nyanyi gitu. Nah itu, lu pikir emang yang nyanyi itu, yang band itu senang digituin? Enggak ya? Enggak, justru Kalau gue sih nggak suka nggak suka ya. Nggak suka. Sama, gue juga kurang suka kalau kita lagi perform gitu, tiba-tiba yang kayak gitu kurang suka. Jadi seolah-olah kita nggak dinikmati. Padahal Kita kita nyanyi tuh menghibur. kayak ya udah nyanyi aja gitu. Padahal kita ke situ itu untuk menghibur, tapi dia buat menghibur mereka. malah cuman buat stok instastory segala macem. Emang impact baik, apa namanya? Yang baiknya itu kita langsung dikenal. Cepat dari media langsung set instastory, langsung banyak yang tahu gitu. Impact baiknya. Cuman ya itu jeleknya kita nggak ngerasa menikmati. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya dulu kita benar-benar menikmati gitu kan, sekarang mah zamannya aduh. Zamannya Impact baiknya mah itu, jadi kita lagi perform langsung dikenal, yang nggak datang ke acara itu juga orangnya bisa lihat lewat media gitu. makanya seneng yang dulu sih. Iya, seneng yang dulu. Sama gue juga respect lah buat orang-orang yang zaman sekarang masih nonton konser dengan menikmati dia loncat-loncat, terus menikmati seru-seruan gitu ya, Enggak. seru-seruan bareng Iya, seru-seruan gitu bareng. kan. Boleh lah sesekali mah buat stop boleh, bukan melarang, bukan. Kalau yang sekarang kan cepet terkenal, cuman biasanya yang cepet viral itu 1 tahun hilang biasanya kebanyakan. Jadi yang sekarang viral di TikTok, di apa gitu ya, cepet terkenal, cuman 1 tahun hilang. Datangnya cepat, pulangnya juga cepat. Karena apa? Dia bukan nonjolin karyanya, sensasi. Kalau dia membuat karya pasti lama bertahan. Sensasi mah besok-besok juga udah hilang lagi. Kalau Noah enggak ya? Enggak, Noah. bertahan. Apalagi vokalisnya. Bertahan sampai sekarang. dia. Berkarisma banget. Motivator hidup. Kalau yang positifnya, kalau yang jeleknya mah enggak kita ikutin. Udah mungkin udah jelas ya. Jadi sekilas tentang pertanyaan kalian yang kemarin komen DM segala macam. Bang, datengin vokalisnya yang mana sih, nggak tahu. Nah ini sekarang kita udah tadi ngobrol panjang lebar, namanya Tri, dan dia vokalisnya dari Trimanja, band yang udah kita jalanin sampai saat ini masih kita bertahan gitu. Udah lebih cantik kali ya sekarang. Yang dulunya tomboy sekarang udah berubah bentuk. Bentukannya udah sekarang nambah bulat. Nambah bulat. Udah mungkin penasaran kalian udah hilang. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Kalau ada waktu senggang lagi, entah yang main ke rumah entah main lagi ke sini, entah kita ketemu di luar. Boleh. Jadi kita sambung lagi dengan obrolan secangkir kopi yang lain. Jadi kapan-kapan kita Apa tuh? bikin ini ya, Konten kita akustik. konten akustik. Boleh. Kita Kalau itu iya pun ada- kalau Saprolnya mau. Bro ya mau bener. Dengan kesibukan dia yang nyemprot itu. Sibuk banget emang tuh. Dia mah susah ngebagi waktunya, susah. Dan kita pun nggak bisa memaksa karena itu emang buat kebutuhan hidup juga. Karena kan kita juga punya kesibukan masing-masing, dia juga punya kesibukan. Saprol pun kayak gitu, Cuman yang super sibuk ya Saprol gitu.
Kalau kita mah bisa menyesuaikan jadwal lah. Mungkin kerjanya juga masih ada waktu masih ada ya ada liburnya lah. Tapi kan kalau usaha di rumah susah. Kalau usaha tuh susah bagi Susah nggak waktunya bisa. juga. Kecuali kepaksa mah, yang penting baru bisa. Oke, udah Sobat Potret, jadi sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya dengan obrolan yang sedikit basa-basi sekarang ini. Tahu ngobrolin apaan kali ini? Tahu, pokoknya malam hari ini kita ngobrolin yang alur ngidul aja supaya kalian gak penasaran dengan vokalis gua yang namanya siapa, berubah bentuknya kayak gimana. Nah, ini si Tri. Jadi jangan disangka itu bukan Tri vokalisnya, soalnya yang dulu tomboy. Ini beneran si Tri, vokalis Tri Manja satu-satunya, dan nggak ada lagi band selain Tri Manja dari kami gitu ya. Sampai jumpa dan selamat menonton buat kalian para penggemar Rhino Potret. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan nanti video-video yang berikutnya. Sampai jumpa dan see you next time, see you next content. Bye.